Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Oke, kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, dengan haus dan lapar dan penuh kerinduan akan firman-Mu, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan berfirmanlah dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat dikasih Tuhan, setiap kita manusia pasti punya cita-cita, harapan, rencana, rancangan. Itu kita pasti punya. Nah, dan untuk mewujudkannya kita butuh jalannya. Jalan mewujudkannya itu bisa bermacam-macam. Nah, tetapi jangan salah bahwa Tuhan Allah kita juga punya rancangan. Tuhan punya rencana. Dan untuk menggenapi rencananya ada jalan yang harus ditempuh. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita berjalan menurut rancangan kita sendiri, seringkali kita akan menemui jalan buntu. Seringkali orang mengalami kegagalan. Seringkali tidak sampai kepada apa yang dirancangkan itu. Tetapi kalau kita mau mengikuti Tuhan, kalau kita mau ikut rancangan Tuhan, rancangannya pasti sempurna. Rancangan Tuhan baik. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu benar. Kalau kita mengikutinya, maka kita pasti sampai. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengerti rancangan Tuhan itu? Bagaimana supaya kita berjalan dalam rencananya Tuhan itu? Nah, apakah Tuhan itu juga mau menunjukkannya kepada kita? Ya, Mazmur 25 ayat 12 berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Perhatikan, kepada orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kadang kita menghadapi persimpangan. Kadang kita menghadapi jalan yang, pilih ke kanan atau ke kiri. Bahkan juga ada jalan lurusnya, ke depan, ke kiri, atau ke kanan. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang bingung untuk menentukan, jalan mana yang harus ditempuh, kita harus datang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu mau tunjukkan jalan yang harus ditempuh. Kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan artinya orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah, kepada orang yang demikianlah, maka Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus ditempuh. Mazmur 32 ayat 8 berkata demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan sampai berkata demikian. Tuhan punya kerinduan untuk mengajar dan menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh. Bahkan Tuhan memberi nasihat. Bahkan mata Tuhan tertuju kepada kita, kepada manusia. Loh, luar biasa. Kalau Tuhan sedemikian perhatian, pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti jalan Tuhan? Karena kadang-kadang jalan Tuhan tidak seperti jalan kita. Jadi dikatakan tadi, tingginya seperti langit dengan bumi. Ya, rancangan Tuhan, jalan Tuhan, itu seringkali pada waktu kita mau tempuh itu kok sepertinya berat ya. Sepertinya nggak baik ya. Tetapi kalau itu jalan Tuhan, pasti nantinya baik. Percayalah, walaupun awalnya seakan-akan itu buruk, percayalah, itu awal yang harus ditempuh, proses yang harus dijalani. Tapi pada dasarnya, Tuhan itu merancangkan yang baik dan indah. Ya, terus bagaimana supaya kita bisa mengikuti jalan Tuhan? Ya, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan satu persimpangan. Jalan mana yang harus dipilih, kita nggak ngerti. Tetapi sesungguhnya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan nasihatnya, maka kita akan menemukan jalan mana yang harus ditempuh. Mazmur 143, ayat yang ke-8 berkata demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku.
Dikatakan, perdengarkanlah kasih setiamu pada waktu pagi. Ya, ini ada renungan pagi, ini saya mengajak kita. Karena di saat pagi hari seringkali Tuhan berbicara ya tentang jalan-jalan hidup kita, tentang apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus ditempuh. Belum tentu jalan yang kelihatan baik itu adalah baik. Alkitab juga berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, ternyata ujungnya maut. Nah, ada juga jalan kesannya sempit, ternyata itu jalan kehidupan. Nah, karena itu, sebelum memutuskan mau melangkah ke jalan yang mana, saudaraku, dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan, ya. Mulai kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri dengan takut akan Tuhan dan mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajarannya. Tuhan akan tuntun sehingga kita tidak salah melangkah, ya. Kesalahan melangkah itu akan berakibat pada tersesat. Bahkan pada akhirnya justru kita tidak sampai kepada tujuan, malah bisa celaka. Karena itu pastikan bahwa apa yang akan kita putuskan, kemana kita mau pergi, apa yang harus dilakukan, itu sesuai dengan jalan Tuhan. Jangan ambisi kita sendiri, jangan karena kedagingan kita, tapi dengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan punya rancangan yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami belajar mulai sekarang Tuhan, mendengarkan Engkau, mengikuti rancangan dan rencana-Mu bagi hidup kami, dan juga berjalan dalam jalan yang Tuhan tentukan bagi kami. Saat mengalami dilema, saat mengalami persimpangan Tuhan, kami mau Engkau yang tuntun kami, sehingga kami tidak salah melangkah, tidak salah pilih jalan, karena kami tahu jalan yang Engkau tentukan bagi kami pasti menuju kehidupan, pasti jalan yang baik, pasti jalan kebenaran, bahkan jalan yang memberikan rahmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami juga hari ini, pimpin kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tapi terus berjalan dalam jalan Tuhan, sehingga kami aman dan selamat, jauh dari mara bahaya, termasuk virus corona. Bahkan kami mengalami damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan, kemenangan, bahkan juga berkat Tuhan menyertai. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.